Selamat sore Ner, selamat sore teman-teman dan para penonton yang sedang melakukan untuk Cisco. Dan jadi pada video kali ini saya akan melakukan praktek pada Cisco dengan judul Lab Build a Switch and Router Network. Nah jadi di sini kita akan set up the topology, lalu configure the device and verify connectivity. Nah, jadi apa saja yang kita butuhkan di sini? Nah, jadi di sini kita membutuhkan satu router. Di sini kita lihat router dengan tipenya Cisco 4221. Tapi di sini tidak ada 4221, jadi kita menggunakan 4321. Oke. Kemudian kita membutuhkan satu switch 2960, kemudian dua PC. Jadi kita ke end device, kemudian ke PC. Oke, saja. Nah, setelah kita mengaturnya seperti ini, kita langsung masuk pada instruksinya. Bagian pertama kita akan mengatur topologi. Di sini kita kabel dan network as shown in the topology. Jadi kita akan mengatur kabelnya sesuai dengan topologinya yang ini. Jadi kita akan menggunakan ini copper straight through untuk kabelnya. Kemudian kita koneksikan switch 1 dengan portnya fast Ethernet 06. Kita koneksi ke PCA fast Ethernet 0. Kemudian untuk routernya menggunakan G001 ya. Jadi G001 ke sini fast Ethernet 5. Kemudian dari PCB R1 ke PCB itu dia menggunakan gigabit Ethernet 000 dan fast Ethernet 0. Nah, oke. Jadi ini sudah sesuai ya dengan yang digambar. Ini, jadi sudah sesuai. Kemudian kita akan atur namanya. Ini kita namakan S1, sedangkan yang ini routernya R1, ini PCA, kemudian yang ini PCB. Oke, sekarang sudah sesuai. Nah, kemudian di sini kita power on all the device in the topology. Power on kita sudah nyalakan, ini sudah kuning. Yang PCB juga sudah kuning. Kita lanjut pada step 2, initial and reload the router and switch ya. Jadi router and switchnya ini kita akan atur kepada default configuration, pengaturan defaultnya. Jadi caranya kita ke desktop terminal, lalu kita sini kan dia tidak muncul. Hal ini karena kita belum koneksikan konsolnya. Jadi kita sambungkan dulu PCA dengan konsol yang ini untuk router. Kemudian hal yang sama juga PCA. Mungkin ke switch konsol. Nah, kemudian coba kita ulangi. Nah, jadi sudah terhubung. Nah, biasanya jika sudah muncul tulisan seperti ini, artinya pengaturannya itu sudah default. Nah, bagaimana jika pengaturannya itu tidak default? Jadi sudah tersimpan pengaturan yang sudah ada sebelumnya. Nah, jadi kita tinggal ketikkan seperti ini. Kita masuk pada exec mode dengan cara enable. Kemudian kita erase, kita hapus
startup config. Nah, jika sudah seperti ini, kemudian kita reload. Nah, kemudian dia akan coba untuk mereload. Tunggu. Nah, akan muncul tulisan seperti ini juga, sama. Sekarang kita lihat yang PC A, sama desktop, terminal. Oke, sini juga sudah ya, pas Ethernet 6. Iya, sudah. Oh, maaf ini. Pas Ethernet 6 ini juga sudah ya. Cuman terlalu kecil. Nah, caranya untuk mengatur ke default itu kita masuk pada exec mode dengan cara enable, ketika enable terus kita sama seperti tadi erase startup config. Nah, setelah seperti ini kita delete flan dot enggak. Nah, jadi kita akan hapus untuk flannya. Di sini kita tekan enter, confirm. Nah, jadi memang sudah tidak ada ya, tidak ada filenya. Jadi tinggal kita reload. Oke. Nah, sudah berhasil ya. Oke, baik, sudah berhasil. Kita lanjut. Pada bagian kedua, kita akan mengkonfigurasi device-nya. Lalu kita akan verifikasi konektivitasnya. Nah, dengan cara langkah pertama, bagian A, kita konfigur the IP address subnet mask dan default gateway pada PCA. Nah, jadi kita konfigurasinya itu dengan cara ke desktop. Kalau ke IP configuration, nah untuk pengaturannya sama seperti yang ada di tabel ini. Oke, jadi di tabel ini kita akan atur IPv4-nya yang ini. Lalu subnet masknya 255.2550. Untuk default gateway-nya, oh maaf saya salah. Nah, sebenarnya yang ini. Default gateway-nya yang ini. 92.168.1.1. Oke, terus untuk IPv6, IPv6-nya ini, terus untuk prefixnya itu 64, dan default gateway-nya itu nih V081. Oke, udah berhasil ya untuk PCA. Kemudian di sini kita masuk ke PCB. Sama juga seperti tadi, kita atur PV4-nya, terus subnet mask, default gateway-nya, terus untuk yang IPv6-nya yang ini, lalu subnet mask-nya 64, lalu default gateway-nya yang ini.
Oke, nah sudah sesuai ya. Ada tiga. Oke, sudah sesuai. Sekarang apa yang kita lakukan? Kita lanjut pada configure DPR PCB sudah. Kemudian kita ping PCB from a command prompt window on PCA. Jadi dari sini, dari PCA, di command prompt, kita akan ping PCB. Jadi kita ping 192.168.0.3. Dan ini sebenarnya tidak berhasil. Ya, seharusnya ini tidak berhasil. Request timeout. Nah, jadi 100% loss. Nah, kenapa ini tidak berhasil? Your pings not successful. Nah, hal ini karena default gateway yang ada di router interface-nya itu belum kita atur, sehingga trafficnya itu atau lalu lintasnya itu belum kita arahkan. Makanya dia tidak bisa dipin. Oke, kita lanjut. Configure the router. Oke. Console into the router and enable privilege exec mode-nya. Jadi di sini kita sudah hubungkan ya ke konsol. Lalu kita atur terminal CB 0. Nah, sini kita akan enter configuration mode. Jadi kita akan masuk ke configuration mode, kita enable. Lalu untuk yang kedua, exec mode dulu yang pertama, lalu configuration mode. Kita ketikkan configure terminal. Oke. Lalu assign a device name to the router. Jadi kita host name, karena routernya itu R tadi, jadi kita R1. Lalu disable DNS lookup to prevent the router from attempting to translate incorrectly. Oke, jadi kita atur disable DNS-nya itu no IP domain lookup. Aja seperti ini, IP domain lookup. Nah, kemudian kita lanjut pada assign class as the privilege, exec encrypted password. Oke, jadi di sini kita akan mengatur passwordnya untuk exec mode-nya. Jadi kita akan aturnya itu dengan cara menuliskan enable secret class. Oke, kemudian kita membuat assign Cisco as the console password and enable login. Jadi setelah kita secret class, lalu kita line console 0, kita masuk pada config line, kemudian kita atur password Cisco, lalu kita login. Nah, setelah itu kita akan mengatur VTA password, line VTA. Oh, kita salah. Sini dia kita kan sudah login, kita tidak atur.
dia sampai yang ke 15. Nah, dari port 0 sampai 15 dia atur passwordnya itu Cisco. Lalu kita login. Nah, selesai. Kemudian kita akan encrypt the plain text password. Nah, jadi kita atur ini di global configuration mode. Jadi kita di sini setelah kita masukkan ini kita exit, lalu kita akan atur enkripsinya dengan cara service password encryption. Oke. Nah, setelah kita encrypt di plain text password, kemudian kita create banner. Nah, jadi caranya kita ketikkan banner MOTD, kemudian kita masukkan pesan yang ingin kita sampaikan. Di sini unauthorized access is prohibited seharusnya. Iya. Jadi kita unauthorized access is prohibited. Nah, lalu configure and activate both interface on the router. Nah, kemudian setelah kita melakukan ini, kita akan mengatur ini interface yang ini. Nah, jadi bagaimana caranya? Cara bannernya kita masukkan interface J0 0. Nah, kemudian kita atur IP address dan lain-lain di bagian ini. IP addressnya itu berapa? 192.168.0.1/24. Jadi seperti ini. Tapi satu subnet masnya seharusnya 255.255.255.0. Nah, seperti ini seharusnya. Oke. Setelah kita atur IP addressnya, sekarang kita atur IPv6-nya. IPv6. IPv6-nya itu 2001. Ini 2001 DB8 ACAD 11. Ini seperti ini kan dia /64. Iya, seperti ini. Untuk IPv6, kemudian untuk local link-nya VE80.11 titik 1. Lalu kita ketikkan link lokal. Oke. Nah, dan ini sudah berhasil untuk yang interface pertama. Kita jalankan no shutdown. Nah, setelah kita no shutdown, seharusnya akan ada perubahan yang dimana jika Ethernet 000 ini dia akan change state to up. Jadi kita bisa lihat di sini sysfin packet tracer. Nah, yang tadinya merah sekarang sudah menjadi hijau.
Kemudian kita lanjutkan lagi di PCB. Oke, di sini kita akan atur yang J001. Nah, kita bisa jahit seperti ini. Terus ini kita ganti 1 dan IPv6-nya apa yang kita tambahkan? Oh, di sini ada 1 seperti ini. Oke. Lalu untuk yang ini sama ya, link lokalnya sama. Lalu kita no shutdown. Nah, sama halnya seperti tadi, interface-nya ini akan change state to up. Ya, jadi kita bisa lihat sini sudah hijau juga. Nah, kita lanjutkan. Nah, di sini yang saya maksud tadi, di mana lalu lintasnya kita atur ya. Kemudian di sini kita masuk pada bagian mana? Configure and activate both interface on the router, sudah yang tadi. Kemudian configure and interface description. Oke. Jadi untuk configure interface ini kita masuk pada exit, kita keluar dari interface-nya. Lalu di sini kita akan mengatur in 001. Oh ya, search-nya langsung saja tadi. Iya, soalnya tadi langsung seperti ini. Nah, lalu kita masukkan description. Description-nya itu kita atur which device is connected to it. Jadi kita lihat di sini. Jadi yang J00 itu dia terhubung pada PCB. Jadi kita ketikkan description connect to host PC seperti ini. Kemudian sama halnya untuk yang satu connect to switch. Yang ini. Yang J001 itu terkoneksi ke switch. Seperti ini. Nah, hasil ya. Jadi setelah kita koneksikan ke switch, kita akan mendapatkan deskripsinya, kita akan enable IPv6 routing. Jadi setelah itu kita exit, lalu kita ketikkan IPv6 unicast routing. Nah, jadi kita akan mengetikkan ini di global configuration mode. Nah, okay. Setelah itu kita akan save ya, save running configuration to the start up configuration file. Jadi caranya kita keluar dari global configuration mode, lalu kita save running config startup config. Oke. Nah, sudah berhasil kita save. Kemudian di sini kita akan mengatur clock on the router. Nah, jadi mengatur jam
Jadi kita clock set. Kita set dia pada pukul ini 15 24.00, lalu tanggalnya itu 26 April 2024. Nah, dan dari sini kita sudah selesai mengatur. Kemudian kita ping PCB from a command prompt window on PCA. Oke, jadi di PCA yang tadinya ini 100% loss, jika kita ping kembali, ini seharusnya berhasil. Nah, 25% loss berarti 75% dia berhasil. Nah, jadi memang sudah berhasil. Paket itu terkirim, diterima 3. Oke. Kemudian kita lanjutkan pada step yang ketiga, configure the switch. Okay, configure the switch. In this step, you will configure the hostname, VLAN satu interface, and its default gateway. Nah, caranya console into the switch. Di console into the switch, ya sudah. Kemudian enable privilege exec mode. Jadi stop. Lalu kita ke terminal. Oke. Lalu kita enable. Lalu ke global configure terminal. Oke, global configuration mode. Ya, masuk pada global configuration mode. Kemudian setelah itu kita memasukkan hostname-nya. Jadi kita hostname S1 switch ya, switch 1 ya. Kemudian disable DNS lookup to prevent. Oke, jadi no IP domain lookup. Oke, setelah itu kita mengatur dan mengaktifkan VLAN interface on the switch S1. Jadi kita in VLAN 1, kemudian kita configure sesuai addressing table. Jadi di sini VLAN 1 untuk apa yang namanya IP address ya. Jadi kita atur IP addressnya 192.168.1.2. Lalu untuk subnet masknya 255.255.255.0. Nah, oke, sudah. Lalu kita no shutdown. Nah, sudah seperti ini ya seharusnya. Oke, dan ini juga interface plan 1 change state to up. Jadi sudah jelas semua ya di sini. Kemudian apa? Configure the default gateway for the switch S1. Oke, ini yang A. Nah, sini kemudian kita akan mengatur default gateway. Untuk mengatur default gateway-nya kita bisa lihat di sini. Nah, lalu kita di sini kita masukkan IP default gateway. Oke, 192.168.1.2. 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 192.168
default gateway-nya itu yang ada di tabel 192.168.1.1. Oke. Oh, sini kita salah. Nah, kemudian setelah kita atur, kita exit karena sini sudah keluar kan. Apa yang kita akan lakukan? Configure default lalu save ya. Jadi kita save-nya itu bukan di sini. Nah, di sini kita copy running config. Salah penulisan. Untuk save kita tuliskan seperti ini. Startup config. Oke, sudah berhasil ya. Oke, untuk sampai sekarang kita sudah berhasil melakukan step 3. Lalu kita lanjutkan pada step 4, verify connectivity, end-to-end connectivity. Jadi from PCA, nah ini PCA, ping PCB. Oke, jadi dari PC-nya ya, PC. Jadi disitu kita klik command prompt. Lalu kita ping PCB. Yang tadinya masih 25% loss, di sini sudah 0% loss. Kemudian untuk S1 ping satu target terminal berarti sini PCA terminal karena dia masuk di switch. Nah, di switch ini kita akan ping PCB. Jadi kita ping IP address PCB itu 168.0.3. Nah, sini juga sudah berhasil ya. Setelah itu semuanya sudah berhasil. Sekarang kita akan display device information. Jadi untuk mendisplay itu kita use the show IP route command on the router R1 to answer the following question. Ya. Jadi untuk itu berarti kita menggunakan PCB. Di exec mode kita ketikkan show IP route. Nah, jadi di sini ya sudah berhasil di sini. Jadi di sini kita akan tampilkan what code is used in the routing table to indicate a directly connected network. Nah, jadi di sini ada berapa kode ya? Ada C, C dan L. Jadi C itu connected, L itu lokal. Nah, tapi untuk di sini C dan L ini sudah terkoneksi keduanya. Nah, saja C itu untuk subnet masknya, sedangkan L itu untuk lokalnya. Kemudian kita masuk pada pertanyaan selanjutnya. How many route entries are code with a C code in the routing table? Nah, jadi di sini kita bisa lihat ya, ada 1, 2. Jadi untuk C code-nya itu ada 2. Lalu, what interface types are associated to the C codes routes? Oke, jadi kalau untuk interface types-nya itu, tipe interface-nya itu di sini. J000 dan J001 ya. Jadi untuk si code-nya itu ada 2. 0000, 000 dan 001. Oke. Kemudian di sini use the show IP v6 route. Show IP Nah, sudah berhasil. Sini kita bisa lihat untuk IPv6-nya.
Kemudian untuk step kedua, display the interface information and the router are one. Jadi sekarang kita show IP interface. Show IP interface J001. Nah, sini kita bisa lihat informasinya, di mana bahwa ada beberapa pertanyaan ini. What is the operational status of the G001 interface? Jadi statusnya apa? Di sini kita bisa lihat statusnya itu up, line protocol itu up, jadi connect. Kemudian what is the media access control MAC address of the G01 interface. Jadi G01 interface itu media access controlnya itu apa? Nah, jadi untuk media control aksesnya itu kita bisa lihat di sini. So, IP interface. Di sini kita bisa lihat untuk MAC addressnya itu ini dalam heksadesimal. Kemudian untuk IP addressnya ini. Jadi how is the internet address displayed in this comment ya? Tadi ini addressnya. Oke. Kemudian kita ketikkan for IPv6. Nah, jadi untuk IPv6 ini juga sama ya. Up. Lanjut pada step 3, display a summary list of the interface on the router and switch. Oke. Jadi pertama kita show IP interface brief pada router ya. Karena ini di router kita show IP interface brief. Nah, jadi kita bisa lihat di sini ada dua interface ya, gigabit Ethernet 000 dan 001, yang dimana statusnya itu up. Lalu to see ini kita menggunakan kode show IPv6 interface brief untuk IPv6-nya. Di sini juga kita bisa lihat statusnya up dan up2, interface gigabit Ethernet 000 dan 0001. Oke, sekarang enter the show IP interface brief on switch S1. Kalau ini PCB, berarti sekarang kita ke PCA. Lalu kita ketikkan show IP interface brief. Nah, jadi dari total berapa ini? Ada 21. Ya, 24 port Ethernet yang fast Ethernet di sini. Ada dua yang up. Yang terkoneksi itu ada dua. Yang kita pakai tadi, yaitu yang Ethernet 05 dan yang Ethernet 06. Oke, sampai di sini praktikum kita sudah kelar. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama itu ada, if the G001 interface showed that it was administratively down, what interface configuration command would you use to turn the interface up? Jadi untuk meng-up interface-nya itu kita akan menggunakan command no shutdown. Nah, no shutdown ini setelah kita mengatur konfigurasinya. Jadi, sebelum kita no shutdown, kita konfigurasikan dulu, sesuaikan dulu IP address-nya dan lain-lain. Nah, kemudian pertanyaan kedua, what would happen if you had incorrectly configured interface G001 on the router with an IP address of 192.168.1.2. Jadi bagaimana jika kita salah mengatur konfigurasinya pada interface G001 ini?
Nah, jika kita mengaturnya itu salah, otomatis PCA atau dari switch itu, dari PCA itu, dia tidak bisa dikoneksi, tidak bisa di-ping ke PCB. Ya, jadi dia seperti yang percobaan awal, dia akan request timeout ya, karena dia tidak terkonfigurasi ya. Jadi untuk default gateway-nya itu tidak terarah kemana jalan keluarnya. Makanya di router itu kita perlu konfigurasi default gateway dan IP address-nya sehingga uh, PCI yang terhubung dari switch itu bisa terkoneksi dengan PCB. Nah, jadi karena apa ya? PCB itu dia berada di network yang berbeda dengan PCA. Jadi dia membutuhkan default gateway seperti itu. Oke. Jadi itulah pelaksanaan praktikum lab dari saya. Eh, Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Jadi saya Febrianus Kemeto dari kelas G untuk praktikum lab build a switch and router network undur diri. Terima kasih.